Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zeraya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan, Allahnya, melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja. Kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang, olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku, yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya, atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja, serta ke-7 orang penasehatnya, untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem, dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasehatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu, haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu,
sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang Sungai Efrat, begini: segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti, atau bea. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang Sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu dan orang yang belum mengetahuinya, haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan, Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Maka aku menguatkan hatiku, karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Dari Bani Pinehas, Gersom; dari Bani Itamar, Daniel; dari Bani Daud, Hatus bin Sekanya; dari Bani Paros, Zakaria; dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Pahat Moab, Elioenai bin Zerahya; dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Zatu, Sekanya bin Yahaziel; dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan; dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia;
dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Sefaja, Zebaja bin Mikael, dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Dan dari Bani Yoab, Obaja bin Yehiel, dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani, Selomit bin Yosifia, dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Bebai, Zakaria bin Bebai, dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dan dari Bani Asgad, Yohanan bin Hakatan, dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam, yang datang kemudian, dan inilah nama mereka: Elifelet, Yehiel, dan Semaya, dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bigwai, Utai dan Zabud, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib, dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka, untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian, karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang, dan Hasabia beserta Yesaya dari Bani Merari, dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang. Dan dari para budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang, yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja
untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada Raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebia dan Hasabia, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami, yang dikhususkan oleh raja serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya, dan semua orang Israel yang ada di sana. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilap dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan, Allah nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu, sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam, serta orang-orang Lewi, dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari, maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami, di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uria, yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yozabat bin Yesua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Pada waktu itu juga, orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan
sebagai korban penghapus dosa 12 ekor. Semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus, ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Selah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistea, Tirus dan Ethiopia. Ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Selah. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalam-Mu. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenal orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, Guru. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kemudian daripada itu,
aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, Aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu, segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain firmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, Sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap mereka berkata, Celaka,
celaka. Kota besar yang berpakaian lenan halus, dan kain ungu, dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas, dan permata, dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja, kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nakhoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, celaka, celaka, kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi.